Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Nur Muhammad Abdillah dengan NIM 45200214 bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Fauzia dengan NIM 452000224. Kami akan menjelaskan materi tentang konvergensi media. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya ada 3 topik utama nih. Yang pertama yaitu perkembangan perangkat teknologi komunikasi, konvergensi media, kolaborasi teknologi dan konten, determinasi media, personalisasi, dan publikasi. Nah, perkembangan perangkat teknologi komunikasi sudah dimulai dari zaman dahulu, yaitu dengan adanya lukisan di gua pada 40.000 tahun yang lalu. Lukisan tersebut pertama ditemukan di Spanyol, lalu yang kedua ada huruf hieroglif dari Mesir. Nah, huruf ini ditemukan 3.000 tahun sebelum Masehi, lalu aksara Cina ditemukan 5.000 tahun yang lalu. Nah, sering perkembangannya zaman, ditemukanlah huruf Latin, huruf Yunani, huruf Arab, yang biasanya dipakai di kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang. Lalu di pertengahan abad mulailah muncul narasi tertulis dan bergambar untuk menyampaikan informasi seperti pada contoh di atas. Contoh tersebut lukisan mengenai pada zaman dahulu yang banyaknya kebakaran hutan dan juga banyak musibah lainnya seperti gizi buruk. Nah, selanjutnya pada tahun 1440, Johannes Gutenberg dari kota Mainz, Jerman, menciptakan sebuah metode pengecoran potongan-potongan huruf di atas campuran logam yang terbuat dari timer, atau yang bisa kita sebut sebagai mesin press. Nah, seiring perkembangannya zaman, terdapatlah media elektronik. Kekuatan teknologi komunikasi modern ditandai dengan kemunculannya telegraf sebagai media penyampai teks tulisan, telepon, pesan suara, dan faksimiler yang mampu mengirimkan teks tulisan maupun gambar. Nah, pada tahun 1990 mulailah muncul internet atau World Wide Web atau biasa yang kita singkat WWW untuk mendorong akses informasi menjadi lebih luas lagi dan lebih mudah. Namun kelemahannya pada tahun 1990, eh, internet ini membutuhkan biaya yang mahal dan juga membutuhkan keahlian teknis tertentu. Tidak seperti zaman sekarang, internet sudah mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, pada masa sekarang juga kita lebih mudah mendengarkan radio dan tidak butuh pesawat radio. Nah, lalu banyaknya layanan-layanan streaming radio yang memudahkan kita dalam mendengarkan radio. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, pada main topik yang kedua membahas tentang konvergensi media, kolaborasi teknologi, dan konten. Definisi pertama, menurut Murdoch adalah konvergensi media ditentukan oleh evolusi teknologi dan media digital pada tingkatan, yaitu tingkatan teknologi, tingkatan konten, dan tingkatan ekonomi. Sedangkan menurut Ross Handel memberikan pengertian bahwa konvergensi media sebagai integrasi media melalui digitalisasi yang dilakukan industri media. Konvergensi secara digital difokuskan pada konvergensi siaran televisi dan komputer, jaringan yang menghubungkan TV dan komputer untuk mendistribusikan siaran dan konten informasi dan hiburan lainnya, termasuk telepon suara dan siaran web. Konvergensi media menjadi objek perhatian yang difokuskan pada konvergensi siaran televisi dan komputer yang menghadirkan kemudahan akses. Dengan konvergensi media, media lama seperti radio televisi menemukan platform siaran baru yang menjangkau audiens yang lebih luas. Contohnya beberapa stasiun radio yang sudah mulai memanfaatkan podcast dan YouTube untuk mendistribusikan siaran mereka, sehingga pendengar radio tidak perlu lagi menunggu jadwal siaran karena telah ada rekaman dan siarannya tersebut.
Lalu adapun perbedaan media baru. Internet dan teknologi digital sebagai media baru memiliki beberapa parameter yang membedakannya dari media lama. Yang pertama, perbedaan menurut koneksi, konten, kecanggihan teknologi, kapasitas, culture, corporation, dan capital. Jadi, apa sih sebenarnya konvergensi media? Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi di kita yang adanya jaringan juga. Adapun dampak positif dari konvergensi media yaitu tentunya lebih mudah, praktis, dan efisien. Terus kita bisa menikmati di mana saja yang kita inginkan karena semua negara menjadi terhubung tanpa batas. Lalu kita menjadi cepat dalam mendapatkan informasi dan memberikan kesempatan baru untuk para pengusaha dalam menawarkan produk atau jasanya di media sosial. Lalu konvergensi media juga membawa perubahan gaya hidup seperti pada bidang fashion. Dampak negatif dari konvergensi media yaitu manusia seperti menyembah mesin karena asik sendiri dengan dunianya dan gadgetnya. Media sosial seakan jadi dunia baru yang lebih menarik bagi sebagian besar orang daripada dunia nyata. Lalu pada topik ketiga, membahas tentang determinasi media, personalisasi, dan komunikasi. Determinasi media begitu kuatnya karena media mampu menyediakan dunia di mana orang dapat terkoneksi dengan segala bentuk komunikasi. Contohnya personal message, chat room, dan media sosial. Dan hiburan seperti games, video, ataupun musik. Namun, fasilitas media baru yang lengkap ini juga menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, setiap media komunikasi menekankan gagasan, cara berpikir, dan pandangan tertentu. Media yang dominan karenanya sangat menentukan konten budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, fasilitas media baru menimbulkan juga masalah baru. Yang pertama, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tak lagi hanya hidup di dunia nyata, melainkan hidup di dunia maya juga. Lalu yang kedua, masyarakat banyak terpengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media. Lalu yang ketiga, media baru pada satu titik dapat digunakan untuk mengeksploitasi kreativitas dan imajinasi. Namun pada titik yang lain seringkali merusak diri penggunanya dalam kemalasan atau keanehan. Baik, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.